Halo, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melaporkan SPT PPh Badan. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menyediakan laporan keuangan sebagai laporan laba rugi. Kemudian kita membuka aplikasi SPT PPh tahunan Badan Rupiah. Kita pilih yang DB1771 yang 2010. Klik OK. Kemudian kita masukkan NPWP-nya. Nah, berikutnya kita akan mengisi profil wajib pajak. Kita misalkan saya mengambil contoh laporan keuangannya dari CV Mentara, alamat wajib pajaknya Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Bandung, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kode pos ini boleh kita isi dan boleh kita kosongkan. Di sini saya akan kosongkan kode posnya. Nomor telepon perusahaan, negara domisili Indonesia, merek usaha boleh diisi apabila ada, kemudian jenis usahanya kita isi konveksi. Lalunya diisi sesuai dengan jenis usaha. Jenis WP-nya kita pilih yang non BUT. Tahunan kita buat contoh Januari 2010 sampai Desember 2010. Jenis laporannya kita buat perusahaan dagang. Kita menuju ke halaman 2. Nama pemimpin perusahaan kita contohkan nama saya Divan, jabatan sebagai direktur, NPWP-nya. Nama NPWP, jabatan. Kemudian kita klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Yes. Oke. Kemudian setelah berhasil mengisi laporan wajib pajak tersebut, daftar data diri kita masuk ke login. Username-nya itu administrator, A-nya besar, kemudian passwordnya 123. Setelah kita berhasil login, kita dapat melihat dari profil pajak yang tadi kita isi. Di sini ada nama perusahaannya, CV Mentari, dan NPWP-nya. Langkah berikutnya kita akan membuat SPT baru. SPT barunya terdapat pada program buat SPT baru. Kita akan membuat tahun pajak 2010. Kita tinggal klik buat, kemudian OK. Langkah berikutnya kita mengisi lampiran-lampiran di SPT PPh. Langkah berikutnya kita mengisi SPT PPh. Di sini terdapat 6 lampiran. Harus kita ingat bahwa karena kita membuat laporan tahunan, kita harus mengisinya dari belakang, yaitu dari lampiran 6. Pada lampiran 6 ini terdapat daftar penyertaan modal. Apabila tidak ada
daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi, boleh kita close saja. Kemudian kita masuk ke lampiran yang kelima, daftar pemegang saham. Di lampiran yang kelima atau formulir 5 ini wajib kita isi. Di bagian A terdapat daftar pemegang saham ataupun pemilik modal. Cara mengisinya, kita tinggal klik baru, kemudian kita masukin jumlah modal yang disetor penuh. Saya mengambil contoh laporan keuangan dari Google, yaitu modalnya 100 juta. Kemudian masukin NPWP perusahaan yang sudah tadi kita buat tadi. Nama pemegang saham, nama pemegang saham, jumlah modal 100 juta, kemudian dividennya apabila tidak ada boleh kita isi 0, kemudian kita klik simpan. Jika lebih dari salah satu pemegang saham, kita boleh klik yes ataupun rekam baru. Jika cuma satu pemegang saham, kita klik no. Kemudian bagian B ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Cara mengisinya kita juga seperti yang bagian A, kita klik baru, NPWP, nama pengurus, alamat, jabatan di sini kita pilih direktur, kita klik simpan. Setelah itu kita klik tutup. Berikutnya kita isi lampiran yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh final. Sesuai dengan laporan keuangan kita tinggal memilih penghasilan yang ada di sini. Apabila tidak dari angka 14 ini tidak ada, kita boleh input baru di jenis penghasilan lain-lain. Di sini saya input yang baru karena berhubung dari 1 sampai 13 ini tidak ada. Kita klik tambah jenis penghasilan. Di sini kita buat jenis Berikutnya kita akan mengisi lampiran yang keempat, yaitu lampiran penghasilan yang dikenakan PPh final. Berdasarkan laporan keuangan kita yang sudah kita buat, apabila penghasilannya dari 1 sampai 13 ini tidak ada, kita boleh klik jenis penghasilan lain-lain. Dan berhubung penghasilan yang saya ambil tidak ada dari Nokong ke penghasilan berhubung langkah berikutnya kita isi lampiran yang keempat, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Di sini terdapat 13 jenis penghasilan. Apabila dari laporan keuangan kita ada penghasilan, misal penghasilan penjualan, boleh kita langsung isi. Dan berhubung dari ke-13 penghasilan ini tidak ada satupun yang sama dengan laporan keuangan saya, maka saya pilih jenis penghasilan lain-lain. Di sini kita klik tambah, kemudian jenis penghasilannya kita buat penghasilan dari peredaran sampai dengan jumlah tertentu atau PP23. Dasar penggunaan pajaknya kita buat 0,5,
dasar pengenaan pajaknya kita buat 553 juta. Kemudian tarifnya 0,5. Di sini langsung keluar PPh terhutangnya. Kemudian kita klik simpan. Jika ada penghasilan yang ingin kita rekam lagi, kita klik yes. Berhubung di sini tidak ada, kita klik no. Kemudian kita klik keluar. PPh terhutangnya sudah masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke halaman 2. Apabila ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dari 1 sampai 6 ini, boleh kita isi. Berhubung di laporan keuangan saya tidak ada, kita abaikan saja atau lewati saja. Di sini kita langsung klik simpan. Yes. Oke. Kemudian kita klik tutup. Berikutnya lampiran yang ketiga. Lampiran ketiga berupa kredit pajak dalam negeri. Berhubung kita sudah menggunakan PP 23, maka asumsikan kita tidak memiliki kredit pajak. Maka tinggal kita klik tutup. Berikutnya yaitu lampiran yang kedua, perincian harga pokok penjualan. Di bagian ini kita mengisi nilai-nilai yang ada di laporan keuangan ke lampiran 2 ini. Di sini pembelian kita isi sesuai dengan laporan keuangan yang sudah saya cari, yaitu 311.540 juta. Kemudian persediaan awal 104.600. Persediaan akhirnya 94.300.000. Dan di bagian biaya usahanya, gaji upah bonus itu berupa 60 juta. Biaya transportasinya 36 juta. Biaya sewa 12 juta. Biaya sehubungan dengan jasa 10 juta. Biaya promosi, biaya pemasaran atau promosi 2 juta. Biaya lain-lain 5 juta. Setelah itu kita pastikan ini harga totalnya sama dengan di laporan keuangan. Setelah itu kita klik simpan. Oke, dan klik tutup. Dan lampiran yang terakhir yang harus kita isi, lampiran pertama perhitungan penghasilan neto fiskal. Di halaman pertama ini, di nomor 1 peredaran usaha, kita isi sesuai dengan laporan keuangan, yaitu 553 juta. Kemudian di nomor 4 ini penghasilan yang dikenakan PPh final, kita isi sesuai dengan jumlah penghasilan neto 96.160.000 rupiah. Mengapa kita isi sesuai dengan penghasilan itu? Karena kita sudah menggunakan PPh final. Begitu juga dengan halaman 2 dan 3. Karena kita sudah menggunakan PPh final, maka hasilnya ini akan 0. Jadi kita harus pastikan ini 0. Setelah itu kita klik simpan. Yes. Oke, tutup. Setelah kita mengisi semua lampiran, kita masuk ke induknya. Induk SPT terdapat pada SPT PPh. Kemudian di bagian SPT PPh wajib pajak badan. Di sini terdapat beberapa file, yaitu pembukuan bagian A dan C, C dan D, E dan G, dan bagian H. Di sini kita mulai dari pembukuan terlebih dahulu. Di pembukuan ini, karena kita sudah menggunakan PPh final, makanya kita buat tidak diaudit.
Kemudian masuk ke bagian A dan C. Karena kita menggunakan PPH final, maka dikosongin saja. Begitu juga dengan C dan D, kita kosongin saja. Masuk ke bagian E dan G, kita harus pastikan nilai PPH final ini sebesar 2715 atau 2.715.000. Karena PPH final sudah dibayarkan, maka kita pindah ke bagian H. Di bagian H ini kita centang laporan keuangan, kemudian kita centang transkrip kutipan elemen-elemen ini. Selebihnya kalau memang tidak ada ya kita hapus saja. Kemudian jika penandatangan non-SPT itu kita sendiri, maka kita pilih wajib pajak. Kemudian kita pilih tanggalnya sesuai dengan tanggal kita mau ngeprintnya. Di sini saya pilih Januari 2011. Kemudian kita simpan, data berhasil disimpan, oke. Kemudian kita cetak. Di sini filenya sudah muncul, kemudian kita print, kita Microsoft Print to PDF. Kita ingat untuk membuatnya menjadi potret dan kertasnya kertas A4 print. Di sini kita terserah mau save di mana, dan saya save di dokumen. Saya buat Indo SPT PPH Badan. Save. Oke, jika sudah berhasil di save, kita close saja. Kemudian kita klik tutup. Setelah kita membuat Indo PPH-nya, kita langkah berikutnya kita masuk ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di transkrip kutipan ini terdapat neraca dan laba rugi yang wajib kita isi. Di neraca aktifanya kas dan setara kas kita isi 12 juta sesuai dengan neraca yang sudah saya miliki. Investasi sementaranya 80 juta. Kemudian piutangnya, di sini kan terdapat beberapa piutang. Piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan, piutang lain-lain pihak ketiga, dan piutang hubungan. Di sini saya masukkan ke piutang usaha ketiga, dikarenakan piutang yang di neraca saya itu piutang dagang. Di sini piutangnya saya isi 9.860.000. Kemudian kita masuk ke persediaan. Persediaannya 94.300.000. Kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Data berhasil simpan. Oke, kita masuk ke neraca yang di bagian kewajiban. Di kewajiban ini kita isi sesuai dengan di neraca kita. Modal sahamnya 100 juta. Labanya 96.160.000. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita masuk ke laba rugi. Laba ruginya juga harus sesuai dengan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi kita. Penjualan bersihnya di sini saya isi 543 juta. Kembaliannya 311.540.000. Saldo barang awal 104.600.000. Saldo akhir barang dagang atau barang akhirnya 94.300.000. Kemudian di bagian beban umum administrasi,
125 juta. Pastikan hasil ini sama dengan laporan laba rugi yang kita miliki, kemudian kita klik simpan, yes, oke. Di sini kita sudah boleh close. Langkah terakhir kita melakukan pelaporan. Pelaporannya itu terdapat di SPT Tools. Nah, apabila kita ingin mencetak ulang induk SPT badan tadi, kita masuk ke menu cetakan, kita pilih tahun pajak, kita pilih 2001. Sorry, 2010. Karena kita harus ingat ya, di sini kita cuman harus mencetak SPT tahun PPh wajib pajak badan ini, yang lainnya tidak usah. Atau kita boleh pilih SPT induk, akan muncul satu saja. Di sini karena kita sudah mencetaknya, jadi kita close saja. Untuk pelaporannya terletak di lapor data SPT ke KPP. Di sini kita akan membuat CSV-nya dalam bentuk CSV. Kita akan pilih tahun pajak 2010. Tampilkan data, sudah muncul. Kita klik yang bagian data SPT ini. Kita pilih file lokasi file yang kita cetak. Di sini saya pilih di D. Kemudian saya letak di new folder. Setelah itu kita klik file. Data telah disimpan dalam bentuk CSV, kita klik OK. Oh sorry, saya lupa. Di sini kita harus pastikan yang poin 1, 2, 3 ini 0 karena kita sudah membayar sendiri PPh finalnya. Di sini kita boleh tinggal keluar. Kemudian kita akan mengecek lokasi filenya. Tadi di D, new folder, ini merupakan data CSV yang barusan kita buat. Harus kita ingat, data CSV ini tidak boleh kita buka ataupun kita ubah namanya, karena itu akan merusak filenya. Untuk melakukan pelaporan ke KPP, kita tinggal mengcopy file ini ke flash disk ataupun ke media-media seperti Drive. Kemudian langkah kedua untuk melaporkan file keduanya itu kita harus mengeprint induk SPT PPh badan ini. Sebentar. Setelah kita mengeprint SPT badan atau induk SPT ini, kita harus menandatanganinya. Setelah kita tanda tangan, maka kita tinggal membawa file dan berkas ini ke KPP. Sekian dari tutorial saya. Mungkin masih banyak kesalahan, mohon dimaafin.